Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, apa kabar? Apa kabar malam ini? Nggak ada yel-yel PRS ya. Kita libur 1 bulan lebih ya. Alhamdulillah kita bisa mulai lagi. Jadi sebenarnya ini bukan angkatan keempat. Seingat saya ini angkatan ketiga ya, atau gelombang 3 untuk sesi yang ke-18. Jadi ini sekarang pertemuan yang ke-18. Pertemuan kita 2 mingguan. Berarti sudah 2 minggu kali 18. Dibagi 4 sudah berapa bulan? Akeh banget. 18 kali 2, 36 dibagi 4 piro? Kalau ngitungnya lambat kayaknya nggak bakal jadi bisnismen. Sedangkan untuk pembahasan tentang membangun pondasi bisnis, kita sudah yang ke-13 dan ini materi yang terakhir untuk membangun bisnis, membangun pondasi bisnis, ini yang terakhir, jadi yang ke-13. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah akan mulai masuk materi syariat berkaitan dengan membangun, kalau istilahnya pilar bisnis. Kalau pondasi ya kita berbicara seputar akidah. Kalau pilar bisnis nanti bicara seputar syariat, hukum-hukum syariat kaitannya dengan bisnis. Nanti setelah selesai kita bangun atapnya, membangun atap bisnis. Baik, untuk materi terakhir ini kita membahas tentang doa. Semoga husnul khotimah. Niat banget. Kemarin pas Syawalan saya mudik dan silaturahim kepada saudara-saudara saya yang sepuh-sepuh, pakde-pakde saya, jadi kakaknya ibu saya kan sudah sepuh sekali. Kalau kita sungkeman kepada yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, kita selalu minta doa. Ya kita masih muda, doanya kan macam-macam. Semoga dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, dimudahkan jodohnya gitu. Untuk yang belum punya jodoh. Tapi kalau orang tua, setelah kita sungkeman, dia juga minta doa. Doanya mohon doakan ya, semoga Pak D husnul khotimah. Itu aja, satu aja permintaan. Kayaknya sudah nggak ada kegiatan lain kecuali husnul khotimah. Siap doa semoga husnul khotimah. Baik, kita mulai. Sebagian umat Islam memahami bahwa doa itu dapat dijadikan sebagai jalan atau thoriqoh untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Jadi ada sebagian umat Islam yang sangat mengandalkan doa. Pokoknya ada masalah apa saja, apa solusinya? Kita harus memperbanyak doa. Kita mengandalkan doa. Kalau kita menyaksikan acara-acara televisi, biasanya kalau ada mimbar agama Islam atau acara-acara kaitannya dengan Islam, yang kalau saya dengarkan mulai tanya jawab, misalnya ada ibu-ibu nangis-nangis, telepon atau langsung, saya tiap hari disiksa oleh suami saya gitu. Terus nggak dikasih nafkah, suruh kerja sendiri sehingga saya banting keringat, memeras tulang. Solusinya apa mamah gitu misalnya. Jangan khawatir ibu-ibu. Ibu-ibu harus banyak doa. Insya Allah dengan doa, dengan kesabaran, selalu yang muncul kan itu.
harus banyak sabar, banyak doa, insya Allah masalah selesai. Berarti ini sangat mengandalkan doa untuk menyelesaikan semua masalah. Kalau yang hadir malam ini banyak yang bisnis dan bisnisnya masih kembang kempis, maksud saya Senin Kemis dan kembang kempis. Jadi kembang kemis. Kalau bisnisnya belum berhasil, apalagi utangnya banyak, bisa dilihat dari wajahnya. Wajah penuh hutang dengan wajah yang tidak punya hutang itu kelihatan. Sangat beda gitu. Mengangkat badan aja susah banget gitu. Apalagi mengangkat wajah penuh hutang. Susah diangkat. Senyum aja susah. Kenapa? Penuh dengan hutang. Bagaimana solusinya? Perbanyaklah doa. Apalagi kalau mohon maaf ya ke kiai-kiai. Saya dulu sering ke kiai, kalau pas rombongan ketemu biasanya pedagang-pedagang. Dan selalu datang ke kiai minta doa. Dengan amalan macam-macam. Ada yang disuruh, kamu bisnis apa? Saya buka warung. Kiainya terus minta gentengnya ambil satu, bawa ke sini. Terus langsung ditulisi tulisan Arab, pasang lagi di sana. Terus tulis apa Pak Kiai? Doa. Doa menolak hujan. Gentengnya yang ditulisi kan hujannya takut. Ini kelompok yang memang sangat mengandalkan doa. Mereka sangat mengandalkan doanya sendiri atau meminta pertolongan doanya dari orang-orang yang dianggap solih. Orang-orang yang benar-benar tahu agama, yang dianggap benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia doanya kurang jos, ya bisa ke orang-orang yang dianggap solih. Itu untuk apa? Supaya masalahnya itu selesai. Akhirnya apa? Mereka kelompok ini enggan berusaha dan berikhtiar. Upaya yang ditempuh itu hanya satu, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi andalan utama. Nah, yang hadir ini masuk kelompok yang mana? Tapi ada kelompok yang kedua, nggak mau muncul, kurang doanya. Oh, masih ada satu lagi. Mereka senantiasa mengharapkan munculnya keajaiban dari doa. Jadi yang diimpikan apa? Masalah boleh banyak, utang boleh banyak gitu. Tapi kalau dia rajin berdoa, diharapkan ada keajaiban yang muncul. Tahu-tahu jalan ke Sandung, wah gumpalan uang. Ternyata uang dibuka merah pink semua gitu, 100 ribuan gitu. Tapi pojoknya bukan Gubernur BI tapi Hello Kitty. Ya lumayan keajaiban sedikit, memberikan harapan. Di sisi lain, kita bisa menyaksikan ada umat Islam yang malas berdoa. Kenapa? Sudah berkali-kali berdoa kok enggak ada hasilnya. Akhirnya apa? Doanya itu hanya formalitas saja. Mereka tidak yakin bahwa doanya akan dapat menyelesaikan masalah hidup yang dihadapinya. Kayaknya saya tiap malam itu bangun malam tahajud selalu berdoa. Saya mau berangkat kerja berdoa, saya mau bisnis berdoa, saya mau dagang berdoa. Saya berdoa terus, tapi jeblok terus bisnisnya. Jika mereka berdoa itu hanya sebatas formalitas saja gitu. Pokoknya khasanah, pokoknya burut wapal kabeh. Robana cepet banget. Apalagi ngundang Pak Modin ya atau Pak Kaum, mesti ditawari njaluk sing dawa apa sing cendak ya doane gitu. Doa banget. Saya pernah itu kajatan itu yang mimpin Pak Kaum, minta doa yang panjang. Wah, suwi banget. Kemudian selesai gitu, Al-Fatihah gitu. Ternyata masih ngangkat lagi. Salahin njaluk sing dawa. Tur cepet banget itu. Dan saya dengarkan nggak ada yang fasih sama sekali doanya. Pokoknya Robana Atina Mudina, sing ati Mudina, wa sempola Mudina, wa pahane Mudina.
Sing enak-enak cakar-cakar itu makmuman. Iku bagi ayam. Yang penting sudah berdoa. Jadi hanya formalitas dan tidak terlalu berharap doanya dikabulkan. Ini kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang doanya asal-asalan, doanya yang malas-malasan. Kenapa? Sudah yakin nggak akan dikabulkan. Yang penting wis ndonga gitu. Timbang dosa kan. Yang penting sudah berdoa. Nah, kira-kira masuk kelompok yang mana? Kelompok yang rajin berdoa dan sangat mengandalkan doa dan meyakini semua masalah bisa diselesaikan dengan doa, atau kelompok yang kedua, kelompok yang sangat mengandalkan ikhtiarnya. Jadi ini kelompok yang sangat mengandalkan ikhtiar. Pokoknya kalau nggak berusaha keras, nggak bekerja keras, tidak sungguh-sungguh, ikhtiarnya tidak benar-benar tajam, maka tidak akan bisa berhasil. Doa itu hanya formalitas sajalah, pelengkap penderita gitu. Daripada nggak berdoa kayaknya wagu, wong Islam kok ora berdoa gitu. Jadi yang diandalkan apa? Ikhtiarnya. Nah, oleh karena itulah kita harus membahas kedudukan doa. Tadi fontnya belum di copy ya, missing font semua. Bagaimana sesungguhnya kedudukan doa itu? Maka kita harus lihat, kalau kita berbicara membangun pondasi, dulu awal-awal sudah saya sampaikan bahwa di dalam teori berpikir ada hal-hal yang bisa langsung kita pahami, langsung kita pikirkan, itu adalah hal-hal yang langsung terindra. Itu bisa langsung kita pikirkan. Tetapi ada masalah-masalah atau hal-hal yang tidak bisa terindra secara langsung, yang kita sebut dulu itu sebagai hal-hal yang bersifat ghaib. Maka yang disebut berpikir yang benar, untuk memikirkan sesuatu yang ghaib itu harus ada dalil yang menghubungkan atau penunjuk yang menghubungkan. Ini sudah kita bahas. Yang belum nanti ikut mini IBC tadi, atau bisa beli VCD-nya. Ada yang jual nggak? Nggak ada. Nggak tahu itu yang session yang keberapa. Nah, doa itu termasuk bagian yang ghaib. Kita berdoa kepada Allah, apakah doa itu akan dikabulkan oleh Allah atau tidak, dan posisi doa itu di mana, ini sesuatu yang ghaib. Oleh karena itu kita memerlukan dalil untuk bisa menjelaskan sebenarnya posisi doa itu seperti kelompok 1 atau kelompok 2, atau bahkan ada kelompok yang ketiga. Dan biasanya yang ketiga ini yang kita pilih. Kita mulai dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, ternyata Rasul menyatakan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ternyata otaknya ibadah. Jadi ibadah itu bagian dari penyembahan kepada Allah, bagian dari takarub kepada Allah. Ternyata aktivitas ibadah seperti sholat itu ada intisarinya. Ibarat manusia itu intinya kan pada kepala, kepala itu intinya pada otak. Dan doa itu ternyata otaknya ibadah. Maka kalau kita sholat misalnya, semua lafal-lafal yang kita baca di dalam sholat itu kan sebenarnya itu kebanyakan doa-doa kepada Allah. Makanya kalau kita sholat tidak paham apa yang kita baca, itu kayak orang yang tidak punya otak. Ibaratnya begitu ya. Jadi kayak apa? Orgil. Kayak orang gila, ngomong lancar tapi nggak ngerti apa yang diomongkan. Soalnya saya dulu pernah punya tetangga, malah dia itu perwira. Mungkin pernah saya ceritakan, hanya gara-gara dulu sudah punya calon istri, sudah sama-sama senengnya, sudah tinggal lamaran. Pas lamaran itu orang tuanya karena aliran kejawen, itu wetonnya tidak cocok. Itu nanti pembahasan kalau kita sudah masuk syariat itu, kita bahas yang kayak gitu. Orang Jawa itu weton wage tidak boleh ketemu dengan pain.
namanya gewing gitu. Kata ibu saya kan ngerti bangsane perwetonan gitu. Kenapa gewing itu nggak boleh? Kalau itu diteruskan, kemungkinan pertama salah satu meninggal dunia. Kalau sama-sama hidupnya, kemungkinan kedua nggak punya anak. Kalau punya anak, kemungkinan ketiga kere. Milendi itu. Kok ya percaya gitu. Akhirnya nggak boleh menikah itu. Akhirnya yang perwira angkatan laut loh padahal itu langsung berubah itu haluan otaknya itu. Akhirnya dia dikeluarkan dari angkatan. Ya namanya perwira pernah jadi komandan itu kan gila tapi memimpin terus. Jadi kadang-kadang berdiri bentak-bentak, kamu berdirinya yang tegap. Saya pernah lewat itu dibentak itu. Mungkin karena dianggap barisnya kurang tegap. Lah saya tengok itu ternyata dia masih marah-marah, saya sudah jauh masih marah-marah. Yang ditunjuk nggak tahu siapa. Dia ngomong terus tapi nggak paham. Berarti nggak punya otak dia. Bukan nggak punya otak, dulu sudah kita bahas, nggak punya akal. Dan doa itu otaknya ibadah. Maka ketika kita beribadah, ketika kita sholat, kalau tidak paham apa yang kita baca dan tidak merasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya seperti orang gila tadi. Ayo kalau kita baca jujur saja, kita ketika sholat berapa persen lafaz yang kita ucapkan itu kita paham. Mulai Fatihah, baca surat-surat pendek, ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, berapa persen yang hafal? Kalau hanya 10% berarti otak kita itu 10% ketika sholat. Yang 90% kayak orgil. Hadis berikutnya, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Ternyata di sisi Allah doa itu posisinya sangat tinggi. Karena Rasul menyatakan laisa syai'un akramu 'alallah. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Dalil berikutnya, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak mau memohon atau tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Itu enak banget toh. Normalnya orang, kalau Anda ketemu orang kaya ya, bisnismen yang sukses, datangi aja gitu. Kalau ada orang pebisnis sukses didatangi, kalau yang datangi itu kelihatan agak melarat sedikit, kelihatan agak kere sedikit, itu risih biasanya. Paling apalagi bawa map itu, kita harus gelisah itu, pengennya ngusir, mesti jaluk sumbangan itu. Dan yang namanya orang kaya kalau dimintai sumbangan itu paling nggak enak, paling nggak suka, iya nggak? Jujur. Kalau nggak ngakui berarti nggak ada yang kaya di sini. Berarti tukang cari sumbangan semua. Yang namanya normalnya orang diminta itu nggak suka. Sekaya apapun diminta itu nggak suka. Dan normalnya makin kaya makin pelit. Soalnya saya pernah merasakan kaya, pernah merasakan miskin. Ketika miskin itu wah duit itu keluar terus nggak pernah diperhitungkan. Makin kaya kok rasanya sayang itu mau keluar gitu. Sudah ditumpuk-tumpuk, udah ketemu 10 juta, kurang 500 ribu kayaknya sayang. Terus nanti nambah lagi 5 juta, nambah lagi kayak makin kaya itu makin dihitung, makanya makin pelit. Kalau ada yang pemurah itu rata-rata miskin. Yang namanya orang miskin keluar 10 ribu itu kan sudah 50% dari penghasilan. Penghasilan sehari 20 ribu. Kalau yang kaya penghasilan sehari misalnya 10 juta mau mengeluarkan 5 juta. Kan enggak, berarti yang benar-benar orang yang dermawan kan yang miskin. Beda sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan membayangkan Allah itu seperti manusia, seperti diri kita. Yang diminta itu mesti enggak suka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu terbalik. Siapa saja yang tidak suka minta kepadaku, aku malah marah. Misalnya saya kaya ya.
Ada yang butuh duit, tolong minta ke saya. Awas kalau nggak ada yang mau minta gitu. Nanti datang ke rumah saya. Tolong minta semua kepada saya. Semuanya saja. Kalau ada yang nggak datang nanti saya catat. Saya marahi. Allah itu mengumumkannya begitu. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang minta kepadanya. Dalil berikutnya kita lihat. Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Nah, ini menegaskan, mintalah kepada Allah akan kemurahannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila dimintai sesuatu. Jadi makin sering kita minta, Allah makin senang. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, kita ingin disukai Allah, kita ingin dekat pada Allah, sering-sering saja minta. Beda dengan manusia. Kalau kita sering minta sama manusia malah sebel itu. Maka jangan minta sama manusia, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makin rajin minta, makin suka. Jadi rugi besar kalau kita nggak pernah minta sama Allah. Apalagi mintanya formalitas saja gitu loh. Pokoknya apal, pokoknya ngebut gitu. Robbana atina fid dunya hasanah, pokoknya cepet gitu. Spesifik saja, minta sesuai kebutuhan. Ada yang belum punya mobil? Salah sendiri, kenapa nggak pernah minta gitu. Tinggal minta aja kok. Dan Allah sangat suka. Terus terang saja, ya Allah saya kok malam-malam datang IBC, wah rasanya dingin, sunyi, aku sendiri, tidak ada yang menemani. Malah gawe puisi. Ini musim kemarau, rajin-rajin. Nanti kalau musim hujan, belum lagi yang datang sepi. Kenapa? Begitu hujan, wah langsung loncat ke kamar tidur. Kenapa nggak datang IBC? Hujan gitu. Hujan takut, ya bawanya sepeda motor. Nggak punya mobil? Nggak pernah minta ya. Kenapa nggak pernah minta? Langsung saja minta, ya Allah. Masa orang seperti saya ini nggak punya mobil? Orang-orang kafir yang di Amerika, mobilnya bagus-bagus. Saya ini orang Islam ya Allah. Saya beriman kepadamu. Masa nggak punya mobil ya Allah? Itu kan nanti malaikat ikut bantu. Masa kayak banget ini orang. Kalau mobil udah punya, dinaikkan lagi. Udah punya rumah belum? Belum pernah minta kan? Ayo jujur saja, pernah nggak minta sama Allah? Ya Allah saya butuh rumah. Ya Allah bumimu luas. Kenapa? Tanah sepetak saja nggak punya. Minta itu pakai retorika. Coba lihat hamparan bumi yang sangat luas itu. Saya kalau pas naik pesawat lihat bawah itu, yang masih kosong itu luas kok. Apalagi kalau ke Papua itu, hijau semua itu. Ada rumah itu mau mendarat di mana gitu. Itu kan kosong semua. Masa bumi Allah luas, kita tanah aja nggak punya gitu. Walaupun 2 kali 1 meter, kuburan. Minta saja gitu. Kalau udah dapat tanah, langsung minta, masa cuma dikasih tanah ya Allah itu. Terus masa saya harus tidur di tanah gitu. Minta sekalian sama rumahnya gitu. Kalau rumahnya kurang besar, minta lagi, dinaikkan lagi ya Allah. 2 lantai kayak gitu. Tinggal minta kan, Allah sangat suka kalau dimintai. Jadi spesifik aja minta itu, nggak usah basa-basi. Dan ingat, Allah sangat suka. Ini dalilnya supaya kita tahu bagaimana posisi Allah ketika dimintai. Sebenarnya sama dengan manusia atau tidak? Ternyata nggak sama. Manusia kalau dimintai sebel, ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Dari mana taunya? Dari dalil yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Jadi Allah sangat suka. Maka sedikit-sedikit minta saja, sedikit-sedikit minta saja. Dan mintanya jangan tanggung-tanggung, sesuai kebutuhan, semua kebutuhan kita. Belum lulus, minta supaya lulus. Belum punya bisnis, minta bisnis. Belum punya jodoh, minta jodoh. Sudah punya jodoh, jangan minta lagi. Yang
sana marah-marah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Allah nanti mengabulkan doa kita. Ada beberapa dalil. Ma min muslimin yad'u bi da'watillahi illa atallahu iyyaha au sarrafa anhu minas su'i mislihi. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah kecuali pasti akan dikabulkan doanya, atau akan dijauhkan dari keburukan atau musibah yang serupa. Untuk lengkapnya kita lihat, ini baru 2. Yang lengkap itu 3. Ini yang lengkap. Ma min muslimin yad'u bi da'wati laisa fiha ismun wala qati'atun illa a'tahullahu biha ihda salasin imma ayu ajjila lahu da'watahu wa imma ayu dakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayu sarrifa anhu su'a misliha. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan memutus hubungan silaturahmi. Ini ada tambahan. Jadi kalau bisa doanya bukan doa maksiat, doa untuk kemaksiatan, dan doa yang mengandung pemutusan silaturahim. Misalnya saja doanya, ya misalnya mau korupsi, doa ya Allah semoga ora konangan, ya Allah semoga enggak ketahuan. Itu doa mengandung maksiat. Yang mahasiswa nawa itu niat ingsun arep pacaran semoga tembakan saya diterima, mau nembak. Itu doa yang mengandung dosa, mengandung kemaksiatan. Atau doa yang memutus silaturahim. Biasanya kalau sudah urusan waris itu mengerikan. Tadi saya sudah ditanya-tanya tentang waris. Tetangga saya pernah itu cerita sama saya, habis bagi warisan marah-marah dia gitu. Wes doanya itu sudah nggak karu-karuan. Pokoknya tak dongakno kakangku undang mati gitu. Aku ora rido pokoknya. Karena kakaknya itu yang menempati rumah bapaknya dan nggak mau dibagi gitu loh. Pengennya kan itu dijual kemudian dibagi. Dia nggak mau, pengennya disusui gitu loh, dibayar. Tapi nggak sesuai harganya. Wong itu ditaksir harganya miliaran kok. Mau dikasih 60 juta semua, nggak rela kan. Pokoknya tak dongak nendang mati kayak aku ora bakal ngidek omahe, pokoknya marah-marah. Itu doa yang mengandung unsur pemutusan silaturahim. Kalau tidak ada doa yang mengandung unsur-unsur itu, maka jaminan dari Rasul apa? Illa a'tahullahu biha. Maka karena ini ada ma kemudian ketemu illa, maknanya kan qasr atau hasr. Jadi maknanya itu hanya. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang berdoa, jadi tidak akan dikabulkan kecuali, berarti itu kan pasti dikabulkan maksudnya gitu. Tetapi dalam 3 kemungkinan. Dalam 3 kemungkinan. Yang pertama apa? Imma ayu ajjila lahu da'watahu. Kemungkinan pertama apa? Dikabulkan doanya sesuai dengan permintaannya. Apalagi permintaannya sangat spesifik. Saya pengen mobil Ferrari warnanya merah keluaran 2015. Spesifik banget. Langsung jelek besoknya datang itu Ferrari. Tapi jalan-jalan tok. Enggak ada mobilnya, cuma kuda Ferrari. Enggak. Yang dimaksud kemungkinan pertama itu doanya dikabulkan sesuai permintaan. Pengen rumah kasih rumah, pengen istri kasih istri, dan disebut namanya benar-benar dikabulkan. Fatimah binti Malik misalnya, anaknya malaikat. Langsung dikabulkan. Tapi kemungkinan kedua apa? Wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua akan diakhirkan sampai besok hari kiamat.
Artinya apa? Pasti dikabulkan, tapi dikabulkannya besok di hari kiamat. Dongo bendino minta, tiap hari minta dikasih mobil Ferrari, nggak dikabulkan, sampai mati nggak dikabulkan. Di akhirat masuk surga dikasih Ferrari, wah nggak level. Di surga Ferrari nggak kepake lah, tapi dikabulkan bener. Ya terserah mau dipakai apa enggak. Pokoknya sudah dikabulkan. Jadi kemungkinan kedua dikabulkan besok di akhirat. Makanya kalau kita mengatakan kalau kalian mau berdoa itu yang pasti apa? Pasti mendapat pahala. Pahala itu dimensinya akhirat. Mendapat pahala itu maksudnya apa? Akan dikabulkan besok di akhirat. Jadi nggak ada doa yang sia-sia itu. Semua doa itu pasti akan dikabulkan. Dengan 3 kemungkinan tadi. Dikabulkan sesuai permintaan, diakhirkan sampai besok hari kiamat. Yang ketiga apa? Wa imma ayusorrifa anhu su'a misliha. Dihindarkan dari musibah yang serupa. Diganti maksudnya. Misalnya kita ngotot, ya Allah berilah saya mobil, ya Allah berilah saya mobil gitu. Ini Allah lebih tahu daripada kita. Kalau dikabulkan benar, kasih mobil benar, nyopir aja nggak bisa gitu. Malah bahaya kan, menimbulkan musibah. Maka diganti oleh Allah dengan mobil-mobilan. Lumayan kan. Kalau mobil-mobilan sak nabrak-nabraknya insya Allah nggak akan membawa musibah. Itu kemungkinan yang ketiga. Misalnya ada yang kepenco sama Madonna, ya Allah, saya hanya mau istri asalkan yang namanya Madonna gitu. Itu kalau dikabulkan kan remuk bener itu. Itu lipstiknya aja berapa harganya gitu. Belum bedaknya gitu loh, belum kelakuannya. Itu kalau dikabulkan beneran kan malah remuk gitu. Tapi Allah Maha tahu nggak dikabulkan. Nggak dapat Madonna, dapat apa? Mbak Doni. Lumayan. Kalau dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka pasti akan aku kabulkan untukmu. Ini malah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah malah menyuruh langsung kepada kita. Ud'uni, mintalah kepadaku. Enak kan, ini Allah sendiri yang janji. Allah apa? Astajib lakum, maka niscaya akan aku kabulkan untukmu. Bagi Allah itu mengabulkan kan gak sulit. Tapi dengan 3 kemungkinan tadi. Sesuai permintaan, diakhirkan atau diganti untuk menghindari musibah yang serupa. Berarti tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, dari berdoa kepadaku, orang-orang yang sombong, berdoa aja nggak mau. Orang yang nggak mau berdoa itu berarti sombong. Sudah merasa cukup, sudah merasa hebat, sudah merasa sukses. Nggak mau berdoa lagi kepada Allah, maka apa? Janji Allah justru akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang hina dina. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan berarti kalau ada perintah kemudian diiringi dengan ancaman, maka jatuhnya wajib. Berarti doa itu wajib dilakukan. Ayat berikutnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wa iza sa'alaka ibadi anni, kalau ini
Allah berfirman kepada Rasul, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Jadi aku Allah itu sangat dekat. Sehingga kelanjutannya apa? Ujibu da'wat tadda'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia mau berdoa kepadaku atau mau memohon kepadaku. Tetapi di sini memang masih ada kelanjutannya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Ini ada tambahan, kalau memang kita ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Jadi jangan cuma minta saja, tetapi kalau ingin lebih jos, tambahi. Hendaknya mereka memenuhi perintahku dan hendaknya mereka yakin kepadaku atau beriman kepadaku. Firman Allah berikutnya, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksif su'a wa yaj'alakum khulafa al-ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadzakkarun. Atau siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang ketika dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Jadi ini pertanyaan dari Allah, siapa yang bisa menghilangkan kesulitan? Siapa yang bisa menghapuskan segala masalah-masalah dalam hidupnya? Yang bisa menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu menjadi manusia atau menjadi khalifah di atas muka bumi. Maka apakah di samping Allah masih ada Tuhan yang lain? Maka amat sedikitlah kamu yang memikirkan atau mengingatinya. Ini juga penegasan dari Allah, yang bisa mengabulkan doa itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghilangkan segala masalah siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghilangkan semua kesusahan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah dan disampaikan sendiri oleh Allah. Harusnya ini membuat kita semakin mantap. Berikutnya ini kaitannya dengan malaikat. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya itu bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Jadi ternyata malaikat juga membantu kita dengan doa. Doanya apa? Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ini doa malaikat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Kalau doanya dibantu malaikat itu lebih jos kan? Dan ini juga informasi yang sampai kepada kita. Ini juga doa untuk selain untuk dirinya juga untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden
yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka semua. Sungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu doa-doa yang ada di dalam Quran. Terus kesimpulannya apa? Kita lihat. Yang pertama, dari dalil-dalil yang sudah kita ungkap, doa itu ternyata merupakan perintah Allah kepada hambanya. Seperti tadi berulang-ulang kita katakan, doa itu ternyata perintah Allah. Kita malah disuruh oleh Allah untuk berdoa. Maksudnya apa? Kita disuruh oleh Allah untuk meminta kepadanya. Enak kan? Jadi orang itu paling enak memang minta-minta gitu. Tapi mintanya suruh kepada Allah. Siapa yang nyuruh? Allah sendiri yang nyuruh. Maka kita jangan ragu-ragu, jangan pekewoh. Sudahlah, to the point saja, minta apa adanya. Allah malah senang, tadi sudah berulang-ulang kita katakan. Allah paling senang kalau dimintai. Rugi besar kalau kita tidak mau minta kepada Allah. Kenapa? Allah sendiri yang menyuruh kok. Kalau perlu nanti berdoa, bilang saja sama Allah. Ini karena Engkau yang menyuruh, maka saya minta kepadamu, wahai Allah yang menyuruh saya untuk minta-minta. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk berdoa, baik di kala sempit maupun di kala lapang. Jadi dalam keadaan kita terjepit maupun kita baru dalam kelimpahan, baik di dalam hati maupun diungkapkan. Jangan sampai doanya pas kesempitan saja. Biasanya memang kebiasaan manusia begitu. Ketika kesusahan, ketika dapat musibah, ketika sempit rajin berdoa, rajin bangun malam. Tapi nanti kalau sudah lapang, rezekinya sudah luas, sudah enak, lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk doa baik dalam keadaan sempit maupun lapang, baik di dalam hati maupun diucapkan. Langsung saja ngomong. Dan yang ketiga dari dalil-dalil itu kita juga bisa menyimpulkan Allah lah satu-satunya zat yang dapat mengabulkan doa, bukan yang lain. Maka jangan sampai kita berdoa, memohon melalui jalan apapun juga. Langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu lewat perantara apapun juga, langsung. Allah yang minta begitu. Itu doa ya. Beda dengan minta pertolongan sama orang, itu bukan doa. Khusus untuk doa itu langsung kepada Allah. Kalau minta tolong atau minta utang ya sama teman gitu. Jangan utang sama Allah, enggak bisa. Itu hubungan muamalah. Nah itu pembahasan setelah ini, jadi urusan syariat. Dan dari dalil-dalil itu juga kita paham, malaikat juga ikut memanjatkan doa kepada Allah. Kepada orang-orang yang beriman, ternyata juga didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan di dalam majelis ilmu ini, para malaikat akan turun mengembangkan sayapnya dan terus-menerus mendoakan selama majelis ilmu ini berlangsung. Enak kan didoakan oleh malaikat? Kelihatan enggak? Gak kelihatan dia? Sama, gak kelihatan. Namun perlu difahami, ini di dalam berdoa, yang pertama, doa itu tidak dapat mengubah ilmu Allah. Yang kedua, doa itu tidak dapat menolak qada Allah. Yang ketiga, doa tidak dapat mencabut qadar Allah. Doa itu tidak dapat merubah hukum sebab musabab. Oleh karena itu doa tidak boleh dijadikan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Semua sudah kita bahas. Ilmu Allah, qada Allah, qadar Allah, hukum sebab musabab sudah kita bahas semua. Oleh karena itu kita tidak boleh punya keyakinan doa itu bisa menyelesaikan segala-galanya. Karena akan berlaku hukum sebab musabab. Doa tidak bisa mencabut qadar Allah, doa tidak bisa mencabut menolak qada Allah, dan tidak bisa mengubah ilmu Allah.
Mulai dari ilmu Allah kita sudah membahas bahwa Allah Maha berilmu, Allah mengetahui baik yang sebelum, sedang, dan yang akan datang Allah tahu. Dulu sudah kita bahas kan. Termasuk surga nerakanya kita Allah sudah tahu. Termasuk jam, detik kita meninggal dunia Allah sudah tahu. Dan ilmu Allah tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, doa juga tidak bisa menolak qada Allah. Salah satu qada Allah yang dulu kita bahas apa? Misalnya ajal, itu qada. Punya saudara meninggal dunia, tiap malam nangis berdoa pada Allah, ya Allah hidupkan lagi, ya Allah hidupkan lagi. Udah nggak bisa itu. Kenapa? Sudah qada. Kalau qadar dulu juga sudah kita bahas. Qadar berkaitan dengan apa? Khasiat benda-benda. Allah sudah memberikan qadar atau gampangnya kadar pada setiap benda. Dan itu tidak bisa dicabut oleh doa. Misalnya ibu-ibu masak, wajannya panas. Kenapa wajan itu panas? Itu karena qadarnya Allah. Dan kalau tangan kita itu pegang wajan yang panas itu melonyoh, itu sudah qadarnya Allah. Maka jangan berdoa, ya Allah semoga tidak melonyok, ya Allah. Berdoa sampai khusuk kemudian dipegang, ya tetap melonyok itu. Kenapa? Itu sudah qadar Allah dan itu merupakan hukum sebab musabab. Doa nggak bisa merubah itu. Jangan dipaksakan. Sudah kuliah di ekonomi, tiap malam ya Allah semoga saya bisa lulus jadi dokter ya Allah. Orang ada hubungannya, nggak mengikuti hukum sebab musabab. Doa terus ya Allah saya pengen jadi dokter ya Allah. Kabulkan ya Allah, kuliah ini ekonomi kok. Tunggu jadi dokter. Itu nggak mengikuti hukum sebab musabab. Itu harus difahami ketika berdoa. Maka doa itu dialirkan mengikuti hal-hal yang terjangkau oleh indera kita. Mampu dijangkau oleh akal kita, mampu dijangkau oleh pemahaman kita. Itu sebaiknya doa itu kita tempatkan. Nggak usah kemana-mana gitu loh. Misalnya apa, menyangkut ilmunya Allah, ya kita minta supaya, ya Allah saya minta supaya penciptaan manusia diulangi lagi ya Allah. Ini banyak manusia yang gagal. Dongo terus ya orang, nggak mungkin gitu. Walaupun kemarin saya di TV ada nonton, cuma dapat belakang-belakangnya aja karena saya pulang malam mesti sebelum tidur, kalau susah tidur nonton TV, ada film yang apa, ada belati, tetapi kalau dipencet itu bisa, waktu itu bisa mundur. Itu merubah ilmunya Allah itu. Nonton enggak itu? Itu sampai mati aja, wah karena kekasihnya meninggal diulangi lagi dipencet. Dan sesuai dengan pencetannya nanti mundurnya itu bisa berapa tahun terserah. Enak banget itu. Maksudnya doa itu nggak bisa mengubah itu. Itu sudah masuk ilmunya Allah. Termasuk qadanya Allah, qadarnya Allah, hukum sebab musabab. Kita nggak bisnis sama sekali, berdoa terus, ya Allah jadikan saya bisnismen yang sukses. Dari mana itu? Kok bisnis aja nggak minta jadi bisnismen yang sukses? Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan sebab musababnya nggak terpenuhi dan Allah tidak akan mengabulkan. Maka doa itu harus melihat ini semua supaya apa? Kita memahami bahwa doa itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Banyak masalah-masalah yang sudah mengikuti qadanya Allah atau qadarnya Allah atau ilmunya Allah atau sudah masuk hubungan sebab musabab. Termasuk kita lahir seperti ini ya sudah itu. Mau ya Allah semoga saya jadi anaknya Ani Yudhoyono, nggak bisa, atau jadi anaknya Jokowi, udah nggak bisa. Ya kita sudah kodoknya sudah seperti ini. Itu contoh doa-doa yang keluar dari aturan main doa ini. Jadi harus diperhatikan.
tidak ngawur juga dalam berdoa. Nah, paham yang semestinya biasanya pakai lingkaran ya, ini pakai tangan. Doa itu ada dalam dua tangan, dua lingkaran. Lingkaran yang dikuasai manusia dan menguasai manusia. Ini dua lingkaran yang munculnya dari pembahasan Qodok Qodar ya. Lingkaran yang dikuasai manusia maksudnya lingkaran yang masuk dalam pemahaman manusia, masuk dalam akal manusia. Yang menguasai manusia itu yang di luar kehendak manusia. Nah, doa itu posisinya di mana? Ternyata dikabulkannya doa itu tidak masuk di sini. Dikabulkannya doa itu masuk dalam lingkaran yang menguasai manusia. Berarti lingkarannya kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabulkannya doa itu dari Allah semesta dan bentuk pengabulannya ada 3 kemungkinan. Sesuai permintaan, ditunda sampai akhirat, dan diubah oleh Allah untuk menghindari musibah yang serupa. Jadi posisi dikabulkannya doa itu di dalam lingkaran yang menguasai manusia, bukan yang dikuasai manusia. Jadi kita nggak bisa memaksa doa itu terkabul sesuai keinginan kita, nggak bisa. Terus yang dikuasai manusia apa? Dalam otak kita hanya memahami doa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bagian dari ibadah, bahkan tadi dikatakan otaknya ibadah, dan dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Kita ngertinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah dan Allah sangat suka kalau kita meminta kepada Allah. Dan itu bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka mencari pahala. Dan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada dalam lingkaran yang dikuasai manusia akan dihisap. Maksudnya apa? Kalau orang tidak mau berdoa kepada Allah, berdosa. Dan kalau orang mau berdoa kepada Allah, mendapat pahala. Itu akan dihisap. Tapi dikabulkannya doa, itu bukan dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Terus fungsinya apa? Seperti materi tawakal. Tawakal yang benar dulu dikatakan tawakal sebelum ikhtiar, selama ikhtiar, dan setelah ikhtiar. Maka dalam doa juga begitu. Doa itu juga sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Apa bedanya? Seperti materi tawakal dulu, orang yang rajin berdoa dengan yang tidak berdoa sangat berbeda di dalam aktivitas. Kita mulai dari lingkaran yang menguasai manusia, yaitu kalau dulu saya gambarkan lingkaran yang menguasai manusia seperti dalam dada. Isinya keyakinan-keyakinan. Lingkaran yang dikuasai manusia itu di dalam otak. Yaitu apa? Semua yang difahami manusia, yang dikuasai manusia, yang bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, apa fungsinya doa di dalam lingkaran yang menguasai manusia, di dalam dada manusia? Dan apa fungsi doa di dalam lingkaran yang dikuasai manusia? Maka kita lihat, setelah kita tahu dalil-dalil tentang doa tadi, maka di dalam dada kita, yaitu dalam lingkaran yang menguasai manusia, pertama kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang akan mengabulkan doa itu adalah Allah. Dan kita yakin pasti Allah akan mengabulkan. Walaupun dalam 3 kemungkinan. Itu sudah kunci awal, start awal kita itu sebelum melakukan apa saja, termasuk sebelum kita itu nanti berbisnis, kita sudah nyicil ayem. Tenang saja. Sama-sama bisnis, mereka mengandalkan otak, mereka mengandalkan modal, mereka mengandalkan koneksi, kita mengandalkan doa. Menang di situ. Dia backingnya siapa? Mungkin pengusaha sukses. Backingnya siapa? Pemodal besar. Backingnya siapa? Bank. Kita backingnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keren mana coba? Kalau nggak percaya, jangan cuma merasa dibackingi oleh Allah, tapi kita harus
meminta kepada Allah, ya Allah saya siap mau bisnis. Saya mohon kepadamu supaya diberi kesuksesan dalam bisnis. Kalau kita yakin dengan dalil-dalil tadi, sama-sama berangkat bisnis, kita itu dalam keadaan yang sudah sangat optimis. Bisnisnya tentu lebih segar, lebih tenang. Beda sekali, pengaruhnya itu tetap beda. Orang yang dulu sudah kita bahas dalam materi tawakal, orang yang merasa punya backing dengan tidak itu mesti beda. Kemarin tuh saya mau ngurus di kantor polisi, biasanya ngurus sendiri. Lah pas kemarin Lebaran kan ada keponakan yang dulu pernah saya cerita, keponakan ketemu saja gitu. Karena kakak saya itu kan punya anak, anaknya dapat suami anaknya jenderal polisi. Gitu. Yang datang bukan jenderalnya, tapi anaknya jenderal. Ternyata beda ya. Padahal dia bukan polisi, cuma saya itu ditemani masuk kantor polisi. Ternyata dia udah telepon. Yang nemui nggak cuma kanit-kanit, Kapolresnya turun nyambut anaknya jenderal. Wah enak banget. Ada keperluan apa? Wah langsung dipanggil semua. Merasa punya backing. Itu baru jenderal ya. Apalagi backingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masuk kantor polisi malah takut ya. Soalnya Allah nggak kelihatan. Kalau anaknya jenderal kan kelihatan. Walaupun jenderal bintang 2. Terus medeni ya bintang loro. Itu pentingnya merasa punya backing itu. Atau merasa bahwa Allah di belakang kita, merasa bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Cuma kita kurang sekali gitu, mengasah keyakinan itu kurang sekali. Biasanya orang baru merasa yakin kalau sudah membuktikan. Kalau saya berani mantap kayak gini karena apa? Saya sudah setua ini, kelihatan ya, sudah tua renta gitu. Sudah mengalami asam garam, sudah merasakan pahitnya kehidupan ini gitu. Dan saya merasa memang banyak sekali masalah-masalah saya yang bisa terselesaikan dengan doa. Dulu yang saya merasa berat itu waktu kuliah S3 itu. Tiba-tiba saya ngambil ekonomi kan, backgroundnya pertanian kok ngambil ekonomi. Begitu ketemu ekonometri kan muntah-muntah itu. Itu dosennya udah nggak pernah nulis Latin itu. Cacing-cacing semua gitu. Yang paling mengerikan itu apa? Ekonomi makro itu. Udahlah. Matematikanya sangat susah. Itu ekonomi makro lanjut. Bayangkan itu satu angkatan saya, padahal teman saya itu ada yang dari matematika. Pinter sekali. Pokoknya kalau habis kuliah itu nggak ada yang masuk sama sekali. Terus kita minta kuliah lagi, yang nerangin itu teman matematika itu. Jelaskan tadi begini. Karena saking cepatnya dosen. Akhirnya apa? Semester pertama nggak lulus semua. Gitu. Termasuk saya nggak lulus. Pokoknya saya udah belajar nggak lulus. Gitu. Akhirnya andalan saya apa? Di samping saya harus belajar terus, saya berdoa terus. Semester kalau di Malaysia masih bisa ngulang semester berikutnya dengan mata kuliah yang sama. Ketemu lagi, wah nggak ada yang nembus semua. Akhirnya ya itu saya dapat rezeki untuk naik haji itu. Saya doanya langsung di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah itu di Multazam. Yang katanya yang paling manjur kan di Multazam itu. Pokoknya saya ambil posisi itu. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah. Itu cuma setengah meter, tapi ditarik ke belakang itu multazam semua. Saya kalau sholat mesti ngambil posisi situ. Dan imamnya di posisi situ. Kalau nggak dapat bawah, saya lantai 2. Pokoknya harus di multazam. Berdoa terus, ya Allah semoga saya bisa nembus ekonomi makro, ya Allah. Yang lain udah lulus ekonomi makro, nggak nembus-nembus. Dikabulkan itu. Masya Allah, tapi cara mengabulkannya memang agak aneh gitu. Profesor saya yang killer tadi itu, yang nggak lulus semua itu, dikabulkan oleh Allah, yaitu apa? Meninggal.
hubungannya apa sih? Profesornya meninggal, akhirnya diganti profesor yang lain. Langsung lulus semua. Denny juga. Ya, kadang-kadang Allah mengabulkan bentuknya agak aneh. Tapi banyak masalah yang saya rasakan itu bisa selesai. Terutama hal-hal yang agak sulit. Saya sekarang sudah mulai mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anak. Anak-anak sekarang itu sangat sulit. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh sekolah, teman-teman sekolah ya, pengaruh televisi, apalagi yang paling mengerikan gadget itu. Udah kalau anak pegang gadget itu, sudah sangat sulit dikendalikan. Dinasihati kayak apapun juga nggak bisa. Gadgetnya ditarik malah merajalela marahnya gitu. Udah sangat susah. Maka di sela-sela kita menasihati, di sela-sela kita mendidik, tetap andalan yang tidak bisa kita lupakan, tetap doa. Sudah kalau kita bisa bangun malam, bangun sepertiga malam, terutama sujud yang terakhir. Sholat malam itu 2 rakaat. Yang saya pahami yang lebih afdol itu 2 rakaat. Kalau mau 11 itu bagus. Witirnya 21. Jadi 2, 8, terus 21. Setiap sujud terakhir, kan itu 22 terus itu silahkan berdoa, tapi tolong jangan dilafatkan, itu aja. Setelah membaca doa sujud, kemudian kita minta dalam hati saja. Kalau dilafatkan membatalkan sholat. Dan kita bisa minta apa saja kepada Allah. Nanti rakaat berikutnya juga begitu. Sujud terakhir minta lagi, sujud terakhir minta lagi. Sudahlah, tinggal dibagi saja. Kalau bisa 11 rakaat, nanti 2 rakaat pertama minta apa, 2 rakaat kedua minta apa, 2 rakaat ketiga minta apa. Sudah dirancang. Itu insya Allah kayaknya sudah semua masalah hidup itu kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan untuk diselesaikan. Dan itu rasanya seperti ibaratnya handphone itu seperti dicas gitu. Apalagi kita sudah mulai masuki dunia dakwah, kita mulai mengemban dakwah, kita menghadapi ujian yang sangat berat, tantangan yang berat, ujian yang itu kalau kita itu enggak bangun malam, kita enggak berdoa kepada Allah, itu kebangetan. Itu menyia-nyiakan. 1 hari saja enggak bangun itu wah rasanya rugi besar. Kenapa? Karena seharian itu kita seperti bertemu masalah terus itu. Dan satu-satunya kesempatan ngecas itu ya cuma kalau bangun malam itu. Ibarat handphone itu pasti cas. Jadi pagi itu langsung seger lagi. Nanti ketemu masalah banyak lagi, cas lagi. Masalah apa saja insya Allah akan diselesaikan. Sehingga apa? Pengaruhnya akan memunculkan semangat di dalam berikhtiar. Ini masih di dalam lingkaran dada yang menguasai kita. Jadi pengaruh doa itu seperti itu, membuat kita semangat, membuat kita optimis, membuat kita tidak takut. Dan ini akan menjadi penyangga bagi manusia, sehingga apa? Karena ini kita nggak pernah melihat Allah, maka dengan kekuatan doa itu diharapkan apa? Membuat kita senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dulu di dalam materi tawakal sudah saya jelaskan. Kalau kita punya backing polisi kayaknya jadi berani. Kita punya backing jenderal jadi berani. Punya backing TNI, punya backing bupati jadi berani. Tapi kenapa punya backing Allah Subhanahu wa taala kok malah enggak berani? Aneh kan? Harusnya kalau kita merasa backing kita adalah Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi semakin berani, semakin optimis. Ya jadi masalah apa? Allah Subhanahu wa taala itu enggak kelihatan. Makanya kita sering enggak yakin dengan Allah. Makanya bagaimana agar kita yakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala?
ini harus dipastikan dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Lingkaran yang dikuasai manusia itu berarti lingkaran yang difahami manusia, yang berada di bawah pemahaman manusia. Untuk memastikan bahwa Allah akan membantu kita, Allah akan mengabulkan doa kita, satu-satunya cara apa? Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah hidup kita itu senantiasa terikat dengan syariat Allah. Walaupun kita enggak melihat Allah, maka kita yakin Allah pasti akan membantu kita kalau kita berada di jalannya sesuai dengan ayat tadi yang kita baca. Yang kedua, sesuai dengan materi tawakal dulu, tidak hanya terikat dengan syariat Allah, kita harus terikat dengan sunatullah. Dulu contohnya misalnya, jangan sampai kita bisnis itu halal haramnya sudah benar. Ini bisnis yang halal, sudah sesuai dengan syariat, tapi tidak mau mengikuti sunatullah. Dulu kita sebut tidak bertawakal. Itu seperti orang Arab Badui yang mengatakan saya lepas ontaku dan saya bertawakal. Dimarahi oleh Rasul kan, ikiha wa tawakal. Ikatlah ontamu dan bertawakallah. Kenapa? Karena tawakal yang benar itu selain harus terikat dengan syariat Allah, dia harus terikat dengan sunatullah. Jangan mentang-mentang bisnisnya sudah halal, saya dagang itu kan boleh. Kemudian gelar dagangan di dalam rumah, rumahnya aja di pojok gang, sempit, gelap, pintunya ditutup, berdoa terus, sopo sing tuku gitu. Kenapa? Enggak mau mengikuti sunatullah. Sunatullahnya agar dagangan laku itu bagaimana? Harus ditawarkan, harus dipromosikan, harus diiklankan, harus terus disebarluaskan, dikenalkan terus, itu mengikuti sunatullah. Yang ketiga, dengan doa itu diharapkan manusia ini tidak mudah putus asa. Kalau gagal, tidak mudah putus asa. Diulangi lagi. Gagal, mungkin perlu cari jalan yang lain. Sehingga kembali kepada materi tadi, tujuan berdoa itu tidak lain adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian untuk mendapat pahala dari Allah, kemudian sebagai amal ibadah dan manifestasi ketundukan kepada Allah, dan untuk memenuhi suatu kebutuhannya, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Jadi jangan dianggap doa itu hanya untuk perkara akhirat saja. Untuk semua kebutuhan, termasuk kebutuhan-kebutuhan di dunia, minta saja. Dan tadi tipsnya apa? Minta apa adanya, spesifik. Jangan doa itu hanya sapu jagat terus itu. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, bahasa Jawa juga enggak apa-apa. Allah paham kok. Dan doa juga bisa untuk menghilangkan rasa sedih. Kadang-kadang kita itu gelisah, tapi enggak ngerti kenapa kok gelisah, galau. Kalau ditanya kenapa, enggak tahu. Pokoknya saya itu merasa resah, merasa gelisah. Itu berarti kurang berdoa. Doa itu diharapkan juga menghilangkan rasa sedih, kegalauan hati. Jika doa dikabulkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mengabulkan doa itu akan sesuai dengan hukum-hukum sebab musabab. Kita pengen rumah, nggak mungkin tahu-tahu rumahnya jatuh dari langit gubrak itu, nggak sesuai hukum sebab musabab. Mesti ada jalannya gitu. Walaupun kadang-kadang tidak kita duga-duga gitu. Saya pengen rumah ya Allah, saya pengen rumah yang gede ya Allah gitu. Tahu-tahu dilamar anak gadis. Nggak apa-apa kan, perempuan ngelamar laki-laki itu boleh. Minta supaya jadi suaminya gitu. Ya terpaksa mau daripada. Dan ternyata tidak cuma siap jadi istrinya, ternyata mertuanya juga menyiapkan rumah yang besar. Sesuai sunatullah kan. Enggak jatuh dari langit. Maka enggak usah terkejut kalau doanya dikabulkan. Berarti dapat rumah plus isinya gitu. Itu yang diharapkan yang di belakang sana.
Dan jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka kita harus tetap semangat. Kenapa? Tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti besok akan dibalas di akhirat dengan balasan yang jauh lebih hebat, lebih tinggi. Dalam Quran ditegaskan balasan dari Allah itu tidak sama di dunia. Pembalasan Allah di akhirat itu berlipat-lipat. Kalau kita nanti dapat balasan kebajikan di akhirat itu maka akan berlipat-lipat. Termasuk kalau akan mendapat azab, itu azabnya juga berlipat-lipat. Jadi siksa Allah di akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada siksa di dunia. Makanya bagi orang yang beriman, ketika di zaman Rasul itu ada yang berzina, dia lebih rela untuk dirajam di dunia. Seperti wanita Al-Ghamidiyah, wanita yang berasal dari desa Al-Ghamidi itu, dia minta dirajam. Kenapa? Dia sudah menikah dan berzina. Dia minta setor diri untuk dirajam sampai mati. Lu kenapa kok minta dirajam, dilempari batu sampai mati? Semua sahabat sampai heran. Maka kata Rasul, kalau dia sempat dihukum di dunia itu sebagai kafarat bagi hukuman di akhirat. Berarti apa? Kalau sampai dia tidak dihukum dunia dan nanti dihukum di akhirat, hukuman di akhirat jauh lebih dahsyat, berlipat-lipat daripada hukuman rajam. Termasuk kalau kita mendapat anugerah pahala dari Allah, maka balasannya juga berlipat-lipat. Kalau diberi mobil nggak mungkin kayak mobil Ferrari, dibeli rumah nggak mungkin kayak hotel seperti ini, jauh lebih besar, lebih berlipat-lipat. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk doa boleh dengan bentuk apapun yang dikehendakinya. Jadi memang ada amalan-amalan yang terikat dengan aturan tertentu, jam tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Ada juga amalan yang tidak terikat dengan bentuk tertentu, tidak terikat dengan jam tertentu atau waktu tertentu, tidak terikat dengan tempat tertentu. Yang termasuk di sini adalah doa. Doa itu enggak terikat dengan aturan tertentu. Beda dengan sholat. Sholat itu masuk aturan tertentu. Jadi bentuk ibadahnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan waktunya juga ditentukan. Enggak boleh sholat sembarangan. Cuma tempatnya tidak ditentukan. Kalau haji itu paling strict. Karena bentuknya ditentukan, waktunya ditentukan, dan tempatnya ditentukan. Enggak boleh tawaf itu di Magelang, enggak boleh. Mengelilingi Gunung Tidar atau mengelilingi keraton Yogyakarta juga nggak boleh. Mau ngapain? Tawaf mengelilingi keraton. Karena apa? Tempatnya ditentukan. Walaupun sekarang mati-matian ingin melahirkan Islam Nusantara, tetap nggak bisa. Hajinya tetap harus ke Arab Saudi. Nggak bisa, walaupun Islam Nusantara kemudian nanti hajinya di keraton Yogyakarta, nggak bisa. Kenapa? Sudah ditentukan. Tapi kalau doa enggak, waktunya enggak ditentukan. Walaupun ada doa-doa tempat yang mustajab ada, waktu yang mustajab juga ada. Tapi secara umum, kapan saja, di mana saja, dengan redaksi apapun juga itu boleh. Di dalam hati maupun lisan boleh. Dengan kalimat apapun boleh. Dengan bahasa apapun boleh. Boleh juga meniru doa orang lain, doa orang-orang soleh, boleh juga, tetapi yang utama tetap menggunakan doa yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, itu lebih utama. Jadi yang ada utama-utama gitu. Sama-sama tempat ada yang lebih utama, di masjid tentu lebih utama. Dan masjid yang utama juga ada, yaitu Masjidil Haram. Sama-sama Masjidil Haram masih ada yang utama lagi, yaitu multazam tadi. Jadi tempat juga beda, waktu juga begitu. Waktu di sepertiga malam lebih utama daripada malam seperti ini. Waktu ketika di antara iqomah dan azan dan iqomah itu juga lebih utama. Ketika sholat Jumat, yaitu khotib duduk di antara dua khutbah, itu juga utama. Ketika Anda menyaksikan ijab qabul, ketika laki-laki mengucapkan qabiltu, itu aras terbuka, langsung Anda masukkan doa di situ, itu juga utama. Itu waktu-waktu yang utama. Jadi
tetapi bukan berarti yang lain tidak. Yang lain itu semua sama, tetapi ada waktu yang utama dan ada tempat yang utama. Itu bedanya begitu. Termasuk ada redaksi doa yang utama, yaitu menggunakan Al-Quran. Itu lebih utama. Hadis di bawahnya. Jadi paling utama tetap menggunakan Al-Quran. Tapi menggunakan bahasa sendiri boleh. Selesai, menggunakan doanya orang ini juga boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.